Kita akan membahas cara licik Singapura mengeruk kekayaan Indonesia. Bagaimana negara sekecil itu bisa kaya raya dengan cara memberi fasilitas untuk uang haram. Dan pemerintahnya sendiri yang melegalkan praktik itu. Padahal jelas-jelas praktik itu telah merugikan negara lain, terutama Indonesia. Tapi setiap kali dituduh, Singapura selalu punya alasan kalau itu semua bukan salah mereka. Jadi bayangkan begini, ada seorang penadah motor curian, dan dia tahu persis kalau motor yang dia terima itu adalah motor dari hasil curian. Tapi setiap kali kalau dia dituduh sebagai bagian dari jaringan pencurian itu, dia selalu mengelak dan bilang kalau dia hanyalah seorang pembeli, bukan pencuri. Dan itulah gambaran yang sangat cocok untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan sama Singapura selama puluhan tahun belakang. Dan di video kali ini, kita akan bongkar satu persatu buktinya. Kita mulai dari satu data yang mungkin terlihat agak sepele, tapi data ini menjadi pintu masuk dari kasus yang sangat besar ini. Jadi setiap tahun Indonesia dan Singapura itu melakukan transaksi perdagangan dari produk TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah komponen handphone, laptop, chip, dan lain sebagainya. Dan data jual beli ini harusnya sama dong antara Indonesia dan Singapura. Tapi faktanya kok berbeda. Indonesia mencatat ekspor produk TIK itu ke Singapura senilai 663 miliar US dollar atau sekitar 10 triliun rupiah. Sementara Singapura itu mencatat impor produk TIK dari Indonesia itu senilai 2,8 miliar US dollar atau sekitar 42 triliun rupiah, selisih 4 kali lipat. Dan ini baru satu produk saja. Untuk barang elektronik saja itu selisihnya sebegitu besar. Kerugian Indonesia itu puluhan triliun rupiah. Belum lagi produk-produk strategis lain seperti sawit, batu bara, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih cara Singapura itu memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya alam dari Indonesia? Sebenarnya, Singapura itu tidak bisa langsung serta-merta mengeruk kekayaan alam Indonesia, tapi harus ada para pengkhianat bangsa. Jadi untuk memahami bagaimana uang itu mengalir ke Singapura, kita harus paham dulu triknya itu, yang disebut sebagai under-invoicing, yang berarti membuat nilai barang di dokumen resmi itu lebih rendah dari harga sebenarnya. Jadi bayangkan begini, ada perusahaan Indonesia yang memiliki perkebunan sawit, dan sawit ini mau dikirim ke Cina. Secara fisik, kapal kargo yang membawa sawit ini langsung berangkat ke negara tujuan, ke Cina. Tetapi di sini ada plot twist, karena dokumen jual belinya itu mampir dulu lah di sebuah perusahaan yang ada di Singapura. Dan sebenarnya perusahaan itu merupakan anak usaha dari perusahaan induk yang ada di Indonesia tadi. Dan perusahaan yang ada di Singapura itu sering tidak memiliki bangunan fisik, tidak memiliki karyawan, tidak memiliki tempat produksi atau pabrik. Yang ada hanyalah alamat dan stempel perusahaan. Inilah yang disebut sebagai perusahaan cangkang atau shell company. Ya kayak toko yang cuma ada papan namanya, tapi tidak ada isinya. Tapi secara dokumen, toko itu ada dan bisa melakukan transaksi. Jadi disebut juga sebagai perusahaan hantu. Lalu bagaimana triknya? Jadi yang pertama, perusahaan Indonesia yang punya sawit itu menjual dulu sawitnya ke perusahaan yang ada di Singapura. Yang sebenarnya itu adalah anak usahanya tadi, yaitu perusahaan cangkang. Dan di sini harganya itu dimurahin, diturunkan jauh dari harga pasaran. Barulah di sini anak perusahaan tadi menjual barang itu, sawit itu, ke pembelinya langsung yang ada di Cina tadi dengan harga normal. Jadi misalnya CPO dengan nilai 1.000 dolar per ton itu dijual dulu ke anak usahanya yang ada di Singapura hanya dengan senilai 500 US dollar. Dan anak usaha di Singapura itu menjual ke Cina dengan harga normal yaitu 1.000 US dollar per ton. Jadi selisihnya 500 dolar per ton. Dan 500 dolar per ton ini nyangkutlah di Singapura. Lalu kenapa sih perusahaan nakal dari Indonesia ini kok mau melakukan hal itu? Alasannya ada dua. Yang pertama itu mau menghindari pajak besar di Indonesia. Dan yang kedua mau menikmati fasilitas kecurangan yang memang sudah disediakan sama pemerintah Singapura, yaitu berupa uang yang mengendap di Singapura itu kena pajak keuntungan 0%. Dan supaya lebih jelas lagi, kita akan bandingkan nih cara jujur versus cara licik. Jadi yang pertama, cara jujur, perusahaan sawit yang ada di Indonesia itu jual langsung ke negara yang mau beli, misalnya tadi Cina, dengan harga ya wajar 1.000 US dollar per ton. Nah kalau dihitung-hitung lagi, dari harga 1.000 US dollar itu dikurangilah biaya produksi, katakanlah 600 dolar. Keuntungannya itu 400 dolar per ton. Dan keuntungan 400 dolar ini barulah dipotong pajak sama Indonesia yaitu 22%, yaitu 88 dolar. Jadi keuntungan bersih yang didapat perusahaan Indonesia dengan cara jujur ini adalah 312 US dollar per ton.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan cara yang licik. Cara yang licik ini dengan dua tahap. Tahap yang pertama, tadi perusahaan sawit dari Indonesia itu menjual ke perusahaan cangkang yang ada di Singapura dengan harga yang jauh dari pasaran. Harganya tuh direndahkan gitu, yaitu 500 US dollar per ton. Lalu dihitung-hitung, biaya produksinya itu ditinggikan juga, jadi 400 dolar per ton. Jadi keuntungannya itu tinggal 100 US dollar per ton. Dan keuntungan 100 US dollar ini tercatatlah di Indonesia dari perusahaan utama dan dikenakanlah pajak 22%, yaitu cuma kena pajak 22 US dollar. Padahal harusnya Indonesia itu dapat pajaknya tadi kan, kalau pakai cara jujur 88 US dollar per ton. Ini negara Indonesia cuma dapat 22 US dollar. Selisih banyak kan? Nah, tahap kedua, dengan cara licik ini, perusahaan cangkang dari Singapura tadi, yang sudah menerima dokumen dari Indonesia, itu langsung menjual kelapa sawitnya ini langsung ke negara tujuan, yang asli, yang memang mau beli kelapa sawit tadi, yaitu ke Cina, dengan harga pasaran normal, yaitu 1000 US dollar per ton. Jadi, perusahaan cangkang di Singapura, itu langsung mendapatkan keuntungan 500 US dollar, dan uang 500 US dollar ini mengendap di Singapura. Jadi, artinya, sebagian besar keuntungan yang seharusnya itu tercatat di Indonesia, itu malah tercatat di Singapura. Dan inilah yang disebut sama para ahli sebagai penggeseran laba. Dan semua ini bukan cuma teori atau cocokologi, tapi sudah terbukti lewat investigasi yang dilakukan sama pemerintah Indonesia. Pada bulan Mei tahun 2026 kemarin, Presiden Prabowo mengungkap satu angka yang sangat mengejutkan. Jadi selama 34 tahun, sejak tahun 1991 sampai tahun 2024, Indonesia telah kehilangan potensi penerimaan negara senilai 908 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Praktik curang ini yang dilakukan sama pengkhianat bangsa bekerja sama dengan pemerintah Singapura itu menyasar komoditas dengan nilai tinggi, mulai dari kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Menteri Keuangan Pak Purbaya itu sudah menjelaskan bahwa tim khusus dari Kementerian Keuangan dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk menelusuri transaksi under invoicing ini dari 10 perusahaan CPO atau kelapa sawit di Indonesia, dan hasilnya sangat mengejutkan karena rata-rata harga yang dijual dari Indonesia ke Singapura dibandingkan harga yang dijual Singapura ke negara tujuan asli itu 2 kali lipat selisihnya. Perusahaan nakal dari Indonesia ke Singapura itu kayak tadi 500 US dollar, Singapura ke negara asli tujuan itu 1000 US dollar. Kayak contoh tadi, riset dari Next Indonesia Center juga menemukan dalam 10 tahun terakhir ada pencatatan selisih ekspor impor senilai 720 miliar US dollar, dan yang paling besar itu nilai ekspor batubara ke India, hampir 8 miliar US dollar hanya untuk satu perdagangan saja. Jadi selisihnya gede banget ini. Mau ekspor ke India, perusahaan batu bara itu lewat Singapura dulu. Nah, dari Singapura itu baru ke India. Aneh banget kan? Dan uang sebesar ini kalau masuk kas negara itu bisa dipakai untuk banyak hal loh. Membangun sekolah, menaikkan gaji guru, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya. Banyak banget. Tapi ternyata plot twistnya lagi, Indonesia itu bukan satu-satunya korban dari celah hukum yang memang sengaja dibuat sama Singapura ini. Ada juga Malaysia dan juga Australia itu juga kena jebakan ini. Walaupun Singapura tidak bergerak sendiri, tapi Singapura butuh yang namanya pengkhianat-pengkhianat bangsa itu. Ternyata di Malaysia itu juga ada pengkhianat bangsa yang kalau mau ekspor sesuatu itu lewat Singapura dulu. Termasuk juga Australia juga begitu. Padahal Australia ini kan negara maju, hukumnya bagus, sistemnya oke, SDM bagus juga, tapi bisa juga terjebak sama sistem yang dibuat sama Singapura ini. Dan ternyata jebakan hukum kayak yang dilakukan Singapura ini untuk menjebak orang-orang pengkhianat bangsa dan merugikan bangsa mereka sendiri itu juga dilakukan sama negara lain. Kayak misalnya Hong Kong, terus ada juga Swiss, hingga Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi intinya negara-negara ini tuh tidak peduli kalian dapat uang dari mana. Yang penting uang itu masuk ke bank yang ada di negara itu. Sehingga bisa diputarkan untuk memajukan ekonomi negara tersebut. Ya kayak Swiss itu juga begitu kan. Punya sistem perbankan yang sangat ketat. Mereka nggak peduli uang itu uang hasil korupsi atau dari mana. Nah, tapi kalau dalam kacamata dunia dipandang dari luar, apakah praktik seperti yang dilakukan sama Singapura itu legal?
Dan disinilah bagian yang sering bikin bingung, karena jawabannya itu ada dua sisi, ada dua versi. Versi yang pertama itu dari Singapura sendiri, karena ini merupakan hukum yang dibuat sama Singapura, semuanya itu jadi legal. Jadi Singapura itu telah menetapkan pajak 0% terhadap keuntungan modal, itu legal kan. Terus hukum kerahasiaan dari perbankan juga legal, dan mendirikan perusahaan di Singapura itu juga legal, walaupun cuma perusahaan cangkang. Jadi kalau ditanya apakah Singapura telah melanggar hukumnya sendiri, ya tidak, orang itu hukum yang dibuat sama Singapura kok. Jadi inilah kenapa Singapura selalu bisa mengelak kalau dituduh, kamu telah menjebak negara kami atau mengeruk kekayaan kami. Mereka bisa berkata kalau ya kami kan cuma menerima, ya kayak analogi tadi, penadah dari pencurian sepeda motor. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, dari sisi negara yang jadi korban, ternyata praktik ini tuh ilegal, melanggar hukum. Jadi praktik under invoicing ini di Indonesia itu masuk kategori tindak pidana. Jadi di sinilah garis tipisnya. Perusahaan yang melakukan under invoicing di Indonesia itu melanggar hukum di Indonesia. Tapi Singapura yang menjadi tempat parkir uang hasil kecurangan itu tidak melanggar hukum Singapura. Tapi kalau kita pakai hukum moral, apa yang dilakukan sama Singapura ini sebagai penadah praktik haram ini, tentunya itu salah total ya. Karena Singapura tahu kalau uang yang masuk ke negaranya itu dari hasil kecurangan yang terjadi di Indonesia atau negara lain. Tapi ternyata ada satu alasan lagi, kenapa sih Singapura kok repot-repot sampai melakukan praktik abu-abu atau yang cenderung hitam ini? Apakah kalau Singapura nggak melakukan praktik curang seperti itu, apakah negaranya tidak bisa maju? Ternyata jawabannya berasal dari fundamental Singapura itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus kembali dulu dari awal mula Singapura merdeka dari Malaysia, yaitu tahun 1965. Singapura saat itu tidak memiliki sumber daya alam, bahkan air itu harus mengimpor dari Malaysia. Luas wilayahnya hanya sekitar 700 km persegi, cuman satu kabupaten lah. Dan Presiden Singapura saat itu, Lee Kuan Yew, itu pernah bilang kepada wartawan kalau kami tahu, kalau kami seperti tetangga kami akan mati, karena kami tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Jadi dari sinilah muncul keyakinan bahwa Singapura itu berasal dari negara yang sangat ringkih. Jadi kalau satu sektor ekonomi itu goyang, maka negara Singapura bisa langsung amblas. Karena tidak ada bantalan sumber daya alam seperti negara Indonesia atau Malaysia, tetangga Singapura. Jadi kalau Singapura hanya mengandalkan cara-cara putih yang legal, yang cara-cara halal, apakah Singapura ini masih menjadi negara maju? Jawabannya ternyata adalah iya, masih bisa menjadi negara maju dengan mengandalkan cara-cara putih saja. Dari pelabuhan, dari industri, dari sistem hukumnya yang sudah sangat bersih, pemerintahnya juga sangat bagus. Itu Singapura sudah berhasil loh menjadi negara maju tanpa sumber daya alam. Hanya mengandalkan cara-cara yang bagus, cara-cara yang putih itu. Tapi kemajuan Singapura ya cukup sih, hanya sebatas cukup. Kayak negara Denmark yang ada di Eropa. Jadi kalau hanya mengandalkan cara-cara putih tadi, Singapura itu sudah menjadi negara maju, tapi tidak sekaya kayak hari ini. Tapi bagi pemerintah Singapura, cukup jadi negara maju aja itu tidak cukup. Maka mereka melakukan yang dinamakan jaring pengaman ekstra. Dan jaring pengaman ini itu adalah praktik abu-abu tadi, yaitu memberikan celah kepada orang-orang yang akan mengkhianati bangsa lain, itu supaya masuk ke Singapura, membawa hasil sumber daya alam dari negara lain ke Singapura. Dan itulah yang membuat Singapura itu banyak banget uang. Tapi ternyata dampak dari praktik curang ini itu sangat besar terhadap Singapura. Terutama yang pertama adalah citranya itu bisa dibenci sama negara-negara tetangga, dan yang paling penting itu adalah terhadap masyarakat Singapura itu sendiri. Itu dampaknya luar biasa mengerikan. Mungkin akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jadi kalau menurut kalian bagaimana pembahasan kita kali ini? Apakah Singapura ini merupakan sebuah negara yang sangat cerdik untuk memberikan celah hukum yang longgar bagi para orang-orang yang mungkin akan mengkhianati bangsanya, atau sistem yang dilakukan sama Singapura ini merupakan sistem yang adil? Coba tulis pendapat kalian di komentar.